dihilang ya. Nah, kemudian kalau babi itu bulunya dihilangin ya. Nah, setelah itu nya dihilangin. Ya, nah itu yang disebut dengan karkas, adik ya. Karkas ialah babi yang telah dipotong, kemudian dihilangkan darahnya, bulunya dihilangkan, ya. Nah, kemudian jeroannya dihilangkan. Nah, itu yang definisi karkas. Agak beda deh, ya, agak beda dengan karkas hewan yang kalau hewan yang lainnya, misalnya karkas sapi gitu umpama kan. Nah, kalau yang disebut karkas sapi itu ya eh, hewan dipotong, darah keluar, darahnya hilang, ya, kulitnya, ya, dikuliti dia, di kulitnya hilang. Kalau babi kulitnya tetap dia, ya, tetap kulitnya ada, ya. Nah, kalau sapi kulitnya hilang, ya. Nah, setelah kulitnya hilang, nah, kepalanya dipotong, ya, jeroannya hilang, kepalanya hilang, ya. Nah, kemudian kaki-kaki depan, kaki ujung-ujung kaki, metatarsal sama metakarpal di belakang itu, ya, teracak-teracak depan, lama, nah, itu dihilangin. Nah, kalau babi, kepalanya sama kaki-kakinya, kaki kuku, kaki depan, kaki belakang masih ada tetap deh. Nah, itu bedanya, ya. Kalau ayam sama juga, ya. Kalau ayam kepalanya hilang, ya, darah, jeroan, ya. Nah, kemudian kakinya dipotong, kakinya dipotong. Nah, kalau babi nggak ada pernah ya, kayak babi guling itu kan, babi guling nanti dipotong kepalanya, kakinya ya bukan babi guling namanya ya. Makanya kalau kalau di babi guling itu ya yang karkas, anggaplah babi guling itu merupakan karkas, ya kepalanya tetap ada dia ya. Oke. Nah, dalam proses penilaian karkas itu, ya, nah ada dua cara ya penilaiannya secara subjektif ya dengan dan kemudian berikutnya yang objektif ya. Ini kita gini ya. Nah, penilaian subjek ini dilakukan ya. Ini penilaiannya konfirmasi, secara konfirmasi ya, kemudian finish dan kemudian kualitatif. Nah, ada tiga tahap ya, tiga proses penilaian secara subjektif ini. Ya, nah ini yang kita bahas satu persatu. Apa yang disebut dengan penilaian konformasi? Nah, penilaian konformasi yaitu menilai kondisi ya perdagingan pada pada recahan. Nah, ini yang konformasi dikonfirmasi dia Dek. Ya, kemudian dagingnya direcah-recah dia, kemudian capnya dinilai reblowen, round. Nah, itu dinilai deh satu persatu. Nah, itu namanya penilaian konfirmasi ya. Nah, setelah karkasnya itu ya setelah menjadi karkas, nah kemudian nilai recahannya, direcah dulu dia, nah, baru dinilai. Nah, ada bagian dari kas itu setelah direcah ada namanya cak, rib, luin, round gitu kan. Atau perdagingan yang gempal akan memiliki nilai recahan atau yield grade yang tinggi ya. Nah, kalau udah semua bagian caknya, rib, loin, dan roundnya ini kemudian gempal dagingnya, nah, ya gempal kalau kalau kita bilang gempal itu deh ya kalau adek lihat orang kalau orang itu kayak binaraga gitu deh, ototnya mendol-mendol ya nah itu gempal namanya deh ya nah ketika adek menilai sapi dalam keadaan hidup ya kita bilang sapinya wah ini sapinya kalau bilang montok itu nah itu dah ya kemudian bagian-bagian recahannya apakah di bagian cak rib itu gempal montok-montok dia gempal dia istilah daging itu gempal ya, recahannya gempal-gempal ya gitu. Oke ya. Nah ini ya, ini bagian-bagian kalau sapi kita recah kalau melakukan penilaian konformasi recah ini ada kalau ini kan bagian head ini deh, ini kan telinga, ada bagian head ini ya, ini jol, bagian lehernya. Nah ini blade ya, blade shoulder, ada pinching arm ya. Ah, ini black pad, loin, ya, spare rib, bacon, ham. Nah, ini semua mempunyai nama, Dek, ya, nama ya. Nanti kalau ada beli daging gitu kan, siapa lagi keluar nanti kan, keluar ya beli loin. Nah, ini udah dikasih serat, diambilin kan. Kayak di Maturity gitu modelnya. Kan di Maturity akan mau naik ke BIBD itu, Dek. Ya, ada orang apa namanya sudah sekarang zamannya akan maju nih sekarang nanti orang akan menjual daging dalam dalam keadaan karkas yang digantung, Dek. Karkasnya digantung, nanti adik ke sana
akan mau apa gitu. Mau biasanya daging-daging kelas satu ini dah loin ham ya. Di ham ini apa namanya babinya montok-montok sekali ini. Ya, aja kayak binaraga ini ototnya nyembul-nyembul ini kan loin ya. Ya, back back pad. Nah, bilang nah, dipotongin dah ada seret gitu. Mau cari berapa gitu. Nanti langsung dipotongin pada karkasnya itu gitu. Ya. Nah, untuk itu nanti ada yang siapa tahu nanti ya, yang kerja di perusahaan yang berkait dengan banyak kakak-kakak kelasnya, banyak profesi dokter hewan dibutuhkan ya pada tempat pemotongan dan processing apa namanya untuk ke makanan ya banyak kan sosis apa makanan-makanan jadi itu banyak untuk dokter hewan dia. Nah ini dah untuk dalam rangka penilaian ya penilaian daging. Nah, kalau menilai adik menilai bagian-bagian ini dinilai ya setelah direcah ngiluinnya ya back fatnya hamnya ya dipincingnya apa piknik hamnya ya. Nah ini nah, itu adalah penilaian konformasi namanya ya. Nah, ini sejauh mana kegempal istilahnya ya. Nah, itu ya. Nah, semakin gempal, semakin baik dia gitu ya. Nah, ini deh ini kalau kalau apa namanya kalau pada sapi ya deh ya, pada sapi karkas pada sapi ini kepalanya hilang adik, jerat dipotong. Nah, ini juga kaki-kaki depan ini ya akan mau ke neraca ini dipotong dia gitu. Kalau babi utuh dia deh ya, utuh deh semuanya masih ada dia ini kan. Enggak dilakukan pemotongan. Ya mana kalau babi guling itu ya itu kan kakinya masih tetap utuh dia ya. Nah, ini ya. Ya. Nah ini nanti kalau karkas pada sapi ini digantung dah ya digantung di sini di ada di selongket ini ya, pakai tali nah, potong hilang-hilang nah, tuh ya ini dah cat rebloin ram ya round ya plank hampir hampir semua ini posisinya sama deh ya nama-nama apa namanya nama-nama masing-masing recahannya itu hampir sama ya hampir sama karena dalam proses penilaian secara Kesmapet ya itu kan ada istilahnya di Kesmapet itu dagingnya itu asuh gitu kan ya yang daging yang asuh itu yang baik ya kan. Nah ini ya apa namanya based on the site. Nah itu dah untuk memilih gininya itu yang disebut dengan gempal itu nih. Kemudian ada sapi ini dah ya. Ini kayak kalau sapi ini di pantatnya ya pantat ya loinnya ini semakin gempal itu semakin baik ya dia. Nah ini ya, ini pecahan apa namanya karkas sapi. Nah, sekul sapinya udah dipotong-potong begini. Nah, ini dia biasanya digantung ada ya. Nah, ini nanti kalau mau beli apa dagingnya itu, nah ini ya kegempalannya ya. Nah, yang mana kita sebut dengan gempal ada ya. Nah, ini montoknya ini kan montok. Ini kan biasanya kalau kalau daging kalau babi biasanya dilihat babinya yang berkualitas baik, gempal ini betul-betul montok ini pahanya ini gitu loh. Nah, ini ya. Hanya ini, nah ini grade-nya itu kan, ini skornya B, skornya C, lurus. Ini kalau udah daging paha ini ya, ini paha ini di bagian ini ya. Nah, ya, kalau di babi, nah ini di ham, nah, ini kan, ini round. Nah, ini bagian-bagian ini deh, nah, di ram sama roundnya ini kan, ini kelihatan nanti gempalnya dia nih. Ya. Nih. Nah, kalau sudah di karkasnya digantung, adik, nah, nanti ini akan kelihatan nih, ya. Nah, dari posisi ini ditarik, ah ini gempal ini. Ini nilainya apa gitu kan? Ada skornya. Ini kan ada skor B, skor C. Ini kalau sudah begini ini kurus dia apinya. Ini karkasnya kita kegempalannya sudah nggak baik dia gitu. Kalau penilaian performanya, ya, penilaian konformasinya, ya, nah ini sudah. Nah, gini lah nilainya C gitu kan. Nah, ini lurus begini dibilang C. Nah, ini B ini sudah montok begitu kan. Ya, nah, ini sama dengan ini A. Nah, kemudian ada penilaian finish tadi. Kalau menilai finish itu ya menilai kondisi akhir ternak setelah dipotong berdasarkan penimbunan lemak pada depo-depo lemak tubuh. Ya. Nah, ya ini kalau penilaian finish kalau penilaian konformasi tadi ini kan berdasarkan penilaian konformasi ya berdasarkan recahannya ya recahannya pada cak reblonya gimana gempal apa tidak gitu ya. Nah kemudian kalau penilaian yang bersifat penilaian finish ini berdasarkan penimbunan lemak pada depo-depo lemak tubuh deh ya.
itu namanya penilaian finish. Penilaian finishnya sekarang depo-depo lemaknya ya, dinilai gitu kan. Nah, berdasarkan penilaian lemak pada depo-depo lemak tubuh. Nah, kalau kita ngomongin lemak, adik ya, lemak tubuh itu, maka lemaknya itu ada lemak eksternal, kemudian ada lemak internal. Dek. Nanti kita belajar mengenai lemak ya. Kalau lemak eksternal ini ialah pelemakan di luar karkas di bawah kulit, adik. Nah, ya, bisa lihat nanti kan, ya itu di bawah kulit sering disebut dengan lemak subkutan, adik. Ya, nah, itu namanya lemak eksternal. Kalau kita melakukan penilaian berdasarkan penilaian finish, sasaran orang melakukan penilaian finish ini ialah depo penimbunan lemaknya yang menjadi perhatian dia. Ya, nah lemak-lemak yang tertimbun itu kita golongkan ada lemak eksternal. Nah, ini lemak subkutan ini, ya lemak subkutan. Nah, ini biasanya ada yang cewek-cewek ini, ya. Nanti biasanya lemaknya itu kita golongkan apakah eh, obes. Nah, itu kan makanya makanya di ternak itu ada namanya body condition score, deh, BCS ya, BCS. Nah, itu dah lemak subkutannya yang diukur, deh, berapa ketebalannya gitu. Ya, nah maka ada pada BCS kualitas kalau di Indonesia ada 5 skor ya. Apa namanya yang 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 5 itu biasanya kita golongkan obes ya, obes ya, yang kegemukan ya. 4 itu nah biasanya sapi-sapi kita kalau kita nilai BCS yang terbaik itu ada di 4 dan 3 ya, 4 dan 3. Tetapi kalau untuk potong ya kayak kemarin ini Idul Kurban ya, Idul Kurban ya, itu sapi-sapi yang makin banyak depo lemaknya ya makin berat badannya makin tinggi dia ya. Nah, itu kan. Lemak eksternalnya, aduh, sapi-sapi potong yang limusin, ada yang berat 2 ton, 1,5 ton itu kan. Nah lemak eksternalnya ini luar biasa, tuh. Hampir kulitnya itu hampir tidak mempunyai lekukan, tuh. Hampir semua kenyang kulitnya itu. Karena lemak-lemak di subkutannya itu penuh dia gitu ya. Nah, kemudian ada lemak internal. Lemak internal itu lemak pada jeroannya, Dik. Nanti kalau adik buka di dalamnya, di jeroannya itu, ya, nah nanti, nah itu udah lemaknya itu jeroan biasanya banyak diselimuti lemak, ginjalnya, di pelvisnya, di jantung. Pada organ-organ dalamnya ini gimana eh, perlemakannya. Nah, kalau sudah organ dalamnya kena lemak, nah, lemaknya disebut lemak internal, Adik. Ya. Nah, kemudian ada yang berlemak intramuskuler, ya perlemakan yang terdapat di antara daging, di antara otot-otot itu, di antara otot itu ada masuk lemaknya juga. Nah, itu lemak intramuskuler, ya intermuskuler, ya di antara otot intermuskuler. Tetapi lemak yang masuk ke dalam otot, ya nah, itu disebut dengan lemak intramuskuler. Nah, inilah yang sering disebut dengan marbling, adik. Marbling, marbling. Nah. Kemudian kalau adik sudah tahu lemak marbling ini sering kadang-kadang kalau adik beli steak ya, steak sapi yang asalnya dari Jepang itu, wah nilainya luar biasa mahalnya adik. Ya mahalnya karena sapinya itu mendapat perlakuan khusus bagaimana caranya agar lemak intramuskulernya ini tinggi kualitasnya gitu loh. Maksudnya ya lemak itu biar masuk ke dalam menyusup dia ke dalam daging ke dalam ototnya gitu. Nah sehingga kalau dipakai steak ya lemak-lemak itu akan begitu kena panas ya lemak itu akan mendidih dia kemudian mematangkan otot-ototnya itu. Nah, itu yang menyebabkan biasanya dagingnya empuk adik. Gitu. Nah, makanya ini marbling ini mempunyai peran penting dalam penilaian kualitas daging. Nah, itu ada ya. Kalau ada yang melakukan penilaian berdasarkan penilaian finish ya. Nah, kemudian, nah ini nah, adik karena kita menilai berdasarkan depo-depo lemak pada sekujur tubuhnya ya. Ada lemak eksternalnya, ada lemak eksekutan, ada lemak internal, lemak yang melekat pada jeroan ya. Nah, kemudian ada lemak intermuskuler di antara muskel-muskel di antara otot-otot itu ada sisipan lemak. Nah, kemudian ada lemak yang masuk langsung ke dalam otot yang disebut dengan marbling ini gitu ya. Nah, lemak eksternal itu sekutan ini biasanya 0,25 cm per atom 405 gram berat badan kas. Ini mencegah uh, aging ini untuk mencegah pengaruh negatif ya selama aging. Kemudian lemak internal intramuskuler ini mengurangi karkas dan bersifat sebagai limbah. Nah, biasanya
Ini adik ya, kalau orang-orang bule itu di luar di Eropa, adik. Kalau di Eropa itu kan, ya lemak internal ini, ya lemak-lemak yang itu biasanya jeroan, jeroan di teman-teman kita di bule-bule itu tidak mengkonsumsi jeroan, adik. Ya, begitu dipotong, ya keluar jeroannya, jeroan itu dianggap sebagai limbah dia. Nah, tetapi kita di Indonesia beda. Waduh, itu malah mahal harganya. Ya. Orang kadang khusus beli hati gitu kan. Ya, hati. Enak sekali nih hati dibelikan paru kan, paru digoreng itu digoreng. Waduh, digoreng setelah digoreng itu jadi kan kalau makan kamu makan gorengan paru itu kan lembut sekali rasanya kan, wah enak sekali itu. Nah ini, nah teman-teman di Eropa sana, bule-bule sana tuh nih ya limbah ini. Nah ini limbah ini sering dipakai sebagai untuk makanan ternak, diolah dia gitu. Ya, teman-teman bebas yang banyak kuliah di Jepang dulu kan, Jepang banyak kuliah, nggak pernah beli daging dia, minta aja di RPH nih deh, dia sering ke RPH ya, banyak teman-teman bebas, teman di peternakan yang kuliah ke Jepang itu biasanya, ya kalau sudah suka dia apa namanya, kalau kita kan di sapi itu kan luar biasa itu kan, ya paru sapi minta ke sana gitu loh, berapa kita minta dikasih gitu, nah tinggal masak di sana gitu ya. Nah, lemak intramuskuler atau marbling ini nah, berpengaruh baik terhadap kualitas daging. Nah, ini dah ya. Nah, ini yang diharapkan ya, diharapkan yang mempengaruhi berpengaruh terhadap kualitas daging ya, meat quality itu ialah ini dah marbling ini ada ya, marblingnya ini kan. Nah, kalau ini lemak internalnya atau intramuskuler ini ini lemak internal muskuler ini ya lemak-lemak yang ada antar muskulus dan anak ini ya itu ini sering dibuang dia, dibuang sebagai limbah dia kan, dibuang karena jeroannya memang nggak dikonsumsi dia gitu, ya. Nah kemudian ada penilaian kualitas. Nah, penilaian kualitas ini menunjukkan ya palatabilitas ini mengenai rasa deh ya, palatabilitas yang diharapkan atau tingkat kepuasan saat makan makan daging ya. Nah, kalau ada melakukan penilaian secara kualitas, itu kan macam-macam penilaian kan banyak dari depan dulu deh ya. Nah, penilaian kualitas ini apa taste-nya nih kita ya. Nah, makanya kalau gimana kualitas dagingnya itu menyangkut taste rasa deh ya rasa. Nah, aspek yang dinilai untuk melakukan penilaian rasa yang pertama tuh wah gimana gurih nggak? Nah, ya, empuk ya. Nah, ini gurih kegurihan nih ya. Nah, kemudian flavor. Ini Pak suka bingung ini kegurihan, keemkan, kemudian rasa. Kalau gurih itu kita kan merasakan kan ya. Ini kalau kita ngomongin penilaian kualitas itu katanya beda deh ya kegurihan, keempukan sama cita rasanya itu flavornya itu kayak apa gitu kan. Nah dulu Pak Eba sebagai mahasiswa deh ya, mahasiswa kedokteran hewan nih sering kadang-kadang ada penelitian di Kesmapet kan. Ya, kakak-kakak kelas yang melakukan penelitian di Kesmapet ya, kemudian misalnya penelitian apa gitu kan, telur, penelitian daging ya, membuat dendeng, membuat sosis, membuat apa gitu. Nah, ketika dia memberikan perlakuan terhadap sosisnya ya, kalau orang Bali itu buat urutan gitu loh, urutan gitu. Ah, banyak yang membutuhkan mahasiswa deh. Banyak membutuhkan mahasiswa untuk melakukan tes kualitas ini. Nah, ini Pak Bebas paling pertama ada gini. Paling pertama tadi relawan untuk melakukan uji kualitas gitu. Nah, nanti ada dah kayak sudah disediakan di meja itu. Di meja itu sudah disediakan menu yang akan kita tes ya. Nah, ini dah kegurihannya seperti apa, keempukannya itu empuk, apa alot apa gimana, cita rasanya seperti apa. Ini senang nih biasanya kalau sudah ada orang penelitian melakukan tes kualitas itu ya anak-anak waktu itu ya apalagi kita masih anak-anak gitu kan perutnya lapar aja ya kadang-kadang minta kita dipakai untuk relawan untuk akan melakukan tes melakukan uji kualitas ini ya. Nah, ya biar tahu deh ya biar tahu nanti adik kalau belajar banyak nanti di Kesmapet ya nah, yang disebut dengan tes kualitas itu adalah itu ada kan sering di TV-TV itu kan mabung makan bersama ya itu lihat waduh gitu wah kita lihat lapar ya gurih wah empuk nih gitu apa gitu kan
teksturnya, ya, kemudian kepadatan daging dan lemak, kemudian warna daging dan lemak. Itulah penilaian kualitas ya. Teksturnya gimana ya? Nah, setelah teksturnya itu kan kita harus tahu deh teksturnya itu kan. Kalau teksturnya keras gitu kan, aduh keras itu kayak batu gitu dagingnya gimana ya. Kepadatannya, nah, ini, kalau empuk kepadatan daging dan lemaknya itu gimana? Nah, kemudian warna ya, warna warna di sajian itu warna daging dan lemaknya. Penilaian kualitas daging ini dilakukan dengan uji organoleptik ya, sensoris menggunakan tis, panel atau secara ini dah, ya, yang menggunakan cita rasa dia, ya. Tuh, ya. Oke. Nah, kemudian adik tadi kan sudah direcah-recah. Nah, direcah-recah. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur karkas itu kan? Nah, kukus kakar. Ini mengukur panjang paha, panjang sayatan. Ini kan tadi istilah-istilah tadi kan twist, mengukur apa namanya loin, ya, nah, macam-macam itu kan. Nah, kalau panjang paha diukur dari benjolan. Nah, ini anatomi deh. Ya, kalau mengukur panjang-panjang ini Pak juga tidak begitu paham dengan anatomi ini kan dari apa namanya dari tulang benjolan tulang ini di tibia sampai ujung sayatan lemak bagian selangkangan. Kalau panjang sayatan pada betis ada twist ini diukur ada ini pelajari ada ya. Saya pas juga enggak begitu karena enggak ada di sini gininya apa namanya saya apa namanya bidang ilmunya ya. Nanti teman-teman nah ini ada gunanya anatomi ada ya. Kalau panjang paha, panjang betis ini ya, panjang panjang kalau panjang karkas ini diukur dari tulang pinggang ya yang terpotong sampai dengan ujung tulang bahu gitu kan. Ya biar adik tahu ya kan. Nah, kemudian nih Pak, macam-macam ya mengukurnya. Dalam karkas, nah, dalam karkas itu dari titik pundak sampai sayatan lemak dada gitu kan. Nah, pernah Pak ya Mas kalau melakukan ini ukur mengukur ini kan. Paling mainnya ya main di reproduksi. Ya, tapi karena menyangkut mengenai manajemen, ya ada satu kali mengenai pertemuan ini, ya Pak Ebas disuruh, ya habis habis gini Pak Yan, habis produksi dan reproduksi sudah di IB menghasilkan itu, nah langsung kan lagi lanjutkan lagi dikit mengenai karkas gitu ya, Pak Ebas apa namanya menyanggupi untuk memberikan. Nah, ini dah ya cara ngukur-ngukur ini deh ya. Ini anatominya harus betul-betul ya kan. Nanti apalin dulu itu apa namanya kalau mengukur panjang karkas, mengukur bagian dalam dalam karkas ya dari luar tuh. Nah, ini harus apa namanya? Tahu benar titik-titik ukurnya kan dari penjualan apa gitu. Nah, anatominya harus paham benar ya. Nah, kemudian ada istilah di karkas ini ada disebut dengan placing index, adik ya, indeks perdagingan. Nah, istilah indeks perdagingan itu, nah kalau ada nanti orang menyebutkan berapa placing indeksnya, indeks perdagingannya berapa. Nah, ini tinggal membagi ada ya. Berat karkas, panjang karkas. Nah, ini ada gunanya ini. Ada istilah di sini. Ya, berat karkasnya adik udah tahu kan setelah dipotong ya dipotong semua dihilangin kepala jeroan semua hilang kan kaki depan bagian bagian atas sama kaki belakang nah itu ditimbang berat karkas nah kemudian digantung adik ya gantung nah ukur panjang karkasnya ya panjang karkas jadi kan sudah ada dari benjolan tulang ini sama tulang ini gitu kan nah maka adik akan mendapatkan istilah yang disebut dengan placing index. Nah, indeks perdagingan nah ini caranya mencari ya nanti kalau siapa tahu nanti kan ada orang berapa dek ini udah dipotong nih berapa flashing indexnya gitu kan ah itu cepat-cepat timbang karkasnya ukur gantung terus biasanya karkas itu setelah dikarkas biasanya nah, itu ditimbang setelah ditimbang kan jatuh dia setelah dikeluarin gininya kan nah ditimbang setelah ditimbang nah, kemudian diukur-ukur panjang. Nah, yield grade. Nah, tadi kan ini mulai dah mengukur-mengukur gini ada ya, bagian-bagian recahan-recahan tuh deh ya. Yield grade ini mengukur perkiraan jumlah daging dari potongan apa namanya primal karkas, loin, round, chuck, rib ini ya, yang disebut dengan yield grade ini kan. Nah, kemudian ini ya standar USDA ini yield itu standarnya 1 sampai 5 deh dari tinggi sampai rendah. Nah, ini kan ini standar-standarnya kan untuk mengukur itu kan lebih dari sekian gitu kan lebih dari sekian. Nah, ini dia nanti apa namanya silakan lah ya di Kesmapet lebih diperdalam lagi untuk mengetahui yield grade ini yaitu untuk menentukan lowen, round, cuk, cak sama rib ini kan ya recahan-recahan tadi kan bagian-bagian dari recahan itu kan. Ini untuk ini namanya mengukur yield grade namanya ya. Standarnya menggunakan standar USDA 1 sampai 5 standarnya ya. Nah ini ya. Oke.
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari yield grade ini. Yield grade ini tadi kan kita udah tahu kan, ini kan, ini Lowen, Round, Chuck sama Rave ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini apa kan? Faktor yang mempengaruhi ini hot carcass week. Nah, ini kan karkas dalam keadaan masih masih panas, rib area. Nah, nanti kan ini fat, ketebalan dari lemak tadi kan, tadi ada ukur lemak itu kan, penilaian lemak ya, nah persentase fat on kidney, nah ini dari lemak-lemak tadi kan, lemak internalnya ya, ini apa lemak subkutannya ya, apa namanya pada daerah mata ini kan, out karkas. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari yield grade tadi kan, karkas. Nah, kemudian grading ya, pada sapi. Nah, ini apa namanya untuk mencari ini di Bapak juga kurang gini nih ya. Mencari apa namanya eh, apa namanya skor ya, standar 1, 2, 3, 4, 5 itu dari yield grade ini ada hitung-hitungannya deh ya. Ada ukur-ukur ini kan. Ini ya. Ini karkas sapi itu karkas babi seperti ini deh kan, ini sudah ada karkas ini kan. Nih. Oke. Nah, mengukur tebal lemak punggung. Nah, pengukuran tebal lemak punggung dilakukan pada potongan melintang daging mata rusuk maksudnya ya, di antara rusuk ke-12 ke-13 berkorelasi positif dengan lemak total antara ini, ya, untuk mengukur tebal dari lemak punggung ini. Nah, ini kan, nah ini kan ini lemak punggung ini sih, ya itu kan istilahnya. Nah, ini dah dapat ini ya ukurnya ukurnya ini ya, pengukurannya itu kan, mengukur tebal lemak punggung dilakukan pada potongan melintang daging mata rusuk di antara rusuk ke-12 sampai ke-13 ya. Nah, ini udah dapat ya lah, ini bagian-bagian tadi tadi kita ngambil dari sini. Kalau ngambil bagian ini ya, nah ini dari mata rusuk, oh ini lihat ini mata rusuk di sini kan ke tulang belakang ya, di sana diambil ototnya ya, dapat seperti ini gitu adek ya. Ya, nah, ini cara-caranya gitu, gitu ngukur deh nanti deh ngukur apalah tebal lemaknya yang begitu-begitu kan. Ya. Nah, kemudian mengukur luas daging mata rusuk. Kan nanti kan orang ibu-ibu itu kan sering kadang-kadang ya beli apa namanya rusuk babi, rusuk sapi itu biasanya kan digoreng itu kan, atau dipakai apa namanya steak ya. Kalau steak itu biasanya kan daging-daging rusuk itu biasanya kan enak tuh kan. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, mengukur luas daging rusuk. Nah, ini ada caranya semua deh ya, panjang nih ya. Oke, oke, ini kan, ini ada caranya untuk mengukur. Nah, kemudian cara mengukurnya tidak ada dengan plastik grade ya, dengan menggunakan plastik nih tuh diukur begini deh. Nah, tahu udah berapa luasnya ini gitu kan ya. Nah, kemudian ada alat untuk yang disebut untuk mengukurnya dengan planimeter. Ini alat, aduh ini sudah kayak alat gini nih dek, alat alat orang-orang teknik nggak gambar itu dek ya, diukur ini kan ya gimana dan ya saya juga kurang paham nih menggunakan alat ini. Jarang bermain daging gitu kan. Nah, nanti eh, tanya nanti di Kesmapet ini Pak Ibas dulu ngajarin sepintas Pak orang mengukur ketebalan lemak daging ya dengan planimeter gitu kan. Apa maksudnya ini gimana caranya? Nah, karena adik nanti bermain daging kan setelah itu kan nanti ada ke Kesmapet, nanti ada ke rumah potong adik ya untuk menilai daging itu kan. Itu kan di rumah potong tuh gimana cara mengukur ketebalan ini, mengukur panjang karkas dan diajar nanti ya. Ya, nah ini mengukur lemak internal itu semua yang kita bicarakan tadi itu kita ada caranya untuk mengukur persentase lemak internal. Nih, ya lemak ginjal, lemak pelvis, lemak jantung dikali 100 per berat karkas. Nah, dapat dah ini persentase lemak internal. Ya, nah ini kan ginjalnya itu kan setelah dipotong ginjalnya adik lemak-lemaknya ya lemaknya diambil ditambahkan lemak pelvis ditambah lemak jantung dikali 100% per berat karkas dapat persentase lemak internal ya lemak internal ya gitu kan. Pada umumnya lemak yang terdeposisi di sekitar jantung ruang pelvis tertinggal di dalam kakak selama proses pemotongan dan mempengaruhi pecahan kakak ya. Nah, quality grade ini ialah penilaian yang berkaitan dengan cita rasa.
Tadi kan kita mengatakan untuk menilai kualitas, adik. Nah, kualitas itu kan berdasarkan dengan taste cita rasa, ya. Nah, penilaian yang berkaitan dengan cita rasa atau sensoris karakteristik, ya, keempukan, ya, flavornya, warna, tekstur, ya, juiciness, ya. Penilaian kualitas itu juga untuk menilai daya daya terima daging, ya, daripada suatu produk. Nah, makanya itu dah, ya. Kalau daging karkasnya baik setelah menjadi produk, ya itu udah seperti Pak Bebas bilang itu setelah menjadi urutan sosis, sosis Bali, apa setelah menjadi apa gitu kan, macam-macam itu apa namanya eh, produk-produk olahan daging itu, ya. Jadi, nah, itu sudah dilakukan uji quality ini. Nah, setelah diterima, baru dilempar ke masyarakat gitu loh. Ya, kalau sudah penilaiannya baik, ya, nah, dilempar di masyarakat, cenderung kadang-kadang bisa diterima kan. Nah, kalau tanpa melakukan pemeriksaan quality grade ini, kadang-kadang kita lempar ke masyarakat, nanti bisa nggak cocok dengan apa namanya taste-nya. Misalnya kan beda kan, taste orang Bali mungkin agak beda dengan teman-teman taste di Jawa gitu. Orang Bali misalnya suka apa gitu, teman-teman di Jawa suka yang agak manis-manis. Nah, yang orang Bali yang sukunya yang cenderung suka yang flavor yang apa ber bercita rasa bungkil-bungkilan gitu umpamakan, ya, orang masakan orang Bali itu banyak menggunakan rajangan dari apa namanya rimpang-rimpang gitu kan. Nah, itu masakan Bali itu gitu banyak rimpang yang kalau buat sate apa itu menggunakan basa genep itu deh, rimpang-rimpang, ya, jahe, kunyit, isen tuh masuk semua gitu kan. Nah, nanti nah itu ya tesnya itu diterima nggak untuk semua orang gitu. Nah, dilakukan tes quality ini, ya. Ini kan ada standarnya umur, ya, maturity groove, ya, ya. Apa namanya kualitas daging itu juga sangat ditentukan oleh umur dari hewan, ada, ya. Makanya sapi-sapi yang dari Jepang itu sebenarnya sapi-sapi muda dipotong, ya, sehingga, ya, tekstur, ya, keempukannya itu dapat, ya. Nah, makanya kan sering kadang-kadang kenapa kok sapi Bali kok tidak bisa dipakai stick itu kan. Sapi Bali itu motongnya itu kadang-kadang kan yang terutama sapi betina dilindungi undang-undang. Harus beranak 8 kali baru bisa dipotong. Tua sapinya. Kalau dipakai steak, nah itu udah sering kadang-kadang ketika motong, ya, mekecos sampai dia nggak bisa dipotong itu. Ya, pisaunya sampai nggak bisa motong ya, karena sudah, wah, alot sekali tendo-tendo yang melekat pada daging, ya. Jaba udah kuat itu kan. Tuh, ya. Nah, itu kan. Makanya nanti bagaimana caranya, ya, ya, teman-teman, ya, berusaha untuk apa namanya agar sapi Bali kita bisa menyaingi sapi-sapi Jepang tuh, kayak sapi Wagyu itu kan. Kamu beli steak Wagyu kan, sapi Wagyu tuh beda nilainya dengan sapi, oh, sapi kita juga jarang pakai steak, ya, alot dia keras, ya. Ya, yang jantannya, apalagi sapi-sapi jantan kan, selama belum mencapai berat tertentu dipakai kerja kadang-kadang di sawah dia. Dikerjakan di sawah, wah, ototnya, ya, kenceng dia, ndak gempal dia, tapi kenceng ototnya, tendo aja isinya itu. Nah, dipotong pakai stick, motong motong di piringnya susah, amit-amit susahnya kan. Oke, ya. Nah, ini, ya, nih, ya, nah, ini proses apa namanya perlemakan, ya, pada otot otot daging, ya. Nah, itu kan nanti ada skor-skornya di sini, ya. Ya, UAS marbling. Yang disebut dengan marbling adalah adena. Ini dah yang lemak yang menyusup ke dalam daging itu, ada. Semakin semakin banyak lemak yang menyusup ke muskelnya itu semakin baik nilainya. Nah, ini kan nggak ada. Kalau udah begini nilainya itu pasti alot dagingnya, Dek. Ya. Nah, ini alot dagingnya. Ketika ini dimasak, maka lemak-lemak yang ada di intramuskuler ini atau marblingnya ini yang mengakibatkan dagingnya empuk, Dek. Nah, makanya Wagyu itu, ya, teman-teman di Jepang itu kan banyak tenaga kerja orang Indonesia itu, ya, kerja ke Jepang, ya, untuk apa namanya melakukan pijat, ya, pijat pada pada sapi-sapi Wagyu itu dipijat, Adek. Ya, pijat gitu kan. Nah, biar perlemakan katanya itu biar perlemakan intramuskuler ini, ya, marblingnya ini bisa masuk dia ke dalam
daging ke dalam ototnya. Nah, sehingga aku tinggi kualitinya ini kan, kualitas makin tinggi nih sampai 9 ini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sampai makin tinggi. Nah, ini penyusupan lemaknya ke dalam daging makin baik dia gitu. Ya, meat color. Nah, ya, kolor. Warna daging nggak ada ya, warna daging ya. Harus dia kan yang mana kualitas daging yang baik itu colornya seperti akan. Oke. Ya, Dek, itu aja, Dek, yang bebas beri gininya, Dek, secara garis besarnya saja ya, apa yang eh, kaitannya dengan karkas, biar Adek paham gitu loh, nama-nama dari apa namanya bagian-bagian dari recahan-recahan daging ini ya, biar Adek tahu. Nah, kemudian mengukurnya ya, tadi mengukur recahan-recahan daging ini Pak Bebas menggunakan acuan pada sapi ya, Dek, ya. Karena pada babi tidak ada, Dek, belum Bapak apa namanya cari-cari ya, misalnya untuk mengukur apa namanya ini kan luin tadi kan, atau back fat ini kan, dari interkosti 3 sampai sekian itu, ini pada babi enggak ketemu adek ya, enggak ketemu teknik untuk mengukur masing-masing recahan dari mana ke mana gitu kan. Tadi kan juga ada untuk mengukur panjang karkas yang hanya pada sapi ya, deh kan. Nah, udah diukur dari benjolan tulang ini setelah digantung itu sampai ke depan ini gitu kan. Ya, digangguin dulu apa namanya mengenai karkas ini ya, penilaian karkas ya. Secara garis besar teknik penilaian karkas hanya segitu saja deh. Ya, segitu saja ya. Nah, Dek, nanti perlu ya apal bagian-bagian nama recahan itu, harus hafal Dek ya, harus hafal. Siapa tahu nanti kerja di pemotongan atau keluar itu spesial membutuhkan dokter hewan untuk bisa menjual daging ini Dek ya. Nanti orang memesan apa namanya bagian-bagian recahannya biar tidak salah nanti. Kalau pesen bakon gitu kan, nanti yang lain nanti dapat kan eh, kurang enak ya. Oke adek ya, itu aja yang bisa Pak Bebas sajikan ya mengenai karkas ini adek ya. Ya, kalau adek ada yang belum paham silakan